Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan pelaporan keuangan sosial Islam ini di pertemuan pertama dengan materi fikih kontemporer, transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan beberapa isu yang terkait dengan transaksi kontemporer ya dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi materi ini tidak lagi akan membahas konsep-konsep dasar dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf karena telah diberikan materinya dalam mata kuliah yang lain. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan, sehingga yang dibahas adalah yang terkait dengan beberapa isu dan fikih ya terkait dengan transaksi kontemporernya. Baik, yang pertama adalah tentu kita perlu mengetahui ya seperti apa definisi dari zakat ya, walaupun ini mungkin sudah dipelajari atau dijelaskan dalam mata kuliah yang lain. Di sini bisa kita lihat bahwa zakat secara bahasa itu berarti eh, berkah, kemudian berkembang, kemudian juga suci, gitu ya, seperti itu. Sedangkan secara istilah ada beberapa konsep yang perlu kita pahami agar zakat itu dapat kita bedakan dengan transaksi-transaksi filantropi yang lain, gitu ya. Yang pertama yaitu bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, gitu ya. Jadi di dalam Islam kewajiban zakat itu tidak untuk seluruh harta, tapi hanya sebagian harta, yang dimana nanti ketentuan-ketentuannya tentu akan dijelaskan oleh para ulama ya dalam beberapa buku, gitu ya. Kemudian juga waktu mengeluarkannya itu juga ada waktunya, tidak setiap saat, gitu ya. Dan ini juga yang akan membedakannya dengan instrumen-instrumen filantropi lain. Nah, dalam waktu tertentu ini setidaknya ada dua hal. Yang pertama yaitu haul. Haul itu artinya harta yang dimiliki oleh muzaki itu telah melewati 1 tahun. Gitu ya. Jadi kalau seseorang baru memiliki harta, katakanlah misalnya kambing, misalnya itu baru 1 bulan, ya walaupun jumlahnya banyak itu belum dikenakan zakat gitu ya seperti itu, ataupun harta-harta wajib zakat yang lain gitu ya seperti misalnya saham misalnya dalam contoh transaksi kontemporer, ataupun deposito misalnya, dan itu misalnya kepemilikannya baru kurang dari 1 tahun maka dia belum dikenakan zakat gitu ya. Jadi harus terpenuhi yang namanya konsep haul. Kemudian yang kedua ada konsep hasil panen ya ketika panen, dan ini terutama untuk zakat-zakat di bidang pertanian gitu ya. Kemudian nilai yang dikeluarkan itu juga ada ketentuannya gitu ya. Ada yang 2,5% dan ini yang paling banyak. Kemudian ada yang 5%, kemudian ada yang 10%, ya, kemudian juga 20% gitu ya. Jadi tidak semua dipukul rata ya, tapi ada tarif-tarif tertentu terhadap beberapa dari harta wajib zakat. Dan yang lupa adalah yaitu eh, zakat itu juga diberikan kepada pihak-pihak tertentu, tidak eh, sembarangan gitu ya. Artinya Islam itu mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat, atau kita kenal dengan istilahnya adalah mustahik zakat ya, yaitu ada fakir, miskin, amil ya, orang yang mengelola zakat ya, kemudian mualaf yang baru masuk Islam, kemudian rikob ya yang memerdekakan budak, kemudian gharimin ya yang memiliki hutang di jalan Allah gitu ya, kemudian fisabilillah berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil yaitu musafir seperti itu. Nah, di dalam Islam ada beberapa konsep filantropi gitu ya, agar mudah dibedakan dengan yang lain. Yang pertama adalah zakat mal, ya, yaitu hukumnya wajib gitu ya. Kemudian kapan waktunya itu setiap memenuhi syarat wajib zakat gitu ya. Nah, ini penting karena ada praktek dari sebagian umat Islam yang membayar zakat malnya itu hanya di bulan Ramadan gitu ya. Padahal zakat mal itu bisa dikeluarkan pada saat dia telah memenuhi syarat dari wajib zakat, yaitu misalnya terpenuhinya haul, atau misalnya telah mencapai nisab ya, batas toleransi dari jumlah kepemilikan uh, uh,
zakatnya. Kemudian penerimanya itu khusus 8 kelompok atau kita kenal dengan mustahik. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah gitu ya, dan ini sifatnya juga wajib dan itu dikeluarkan sebelum Idul Fitri gitu ya, bisa selama bulan Ramadan misalnya di hari-hari bulan Ramadan atau di malam takbiran atau paling lambat itu adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan itu penerimanya juga sama yaitu 8 kelompok mustahik tapi diutamakan yaitu fakir miskin gitu ya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah infak. Infak itu kemudian hukumnya adalah sunnah, ya tidak ditentukan waktunya dan ini boleh dilakukan kapan saja, gitu ya tidak tergantung waktu. Kemudian penerimanya itu juga lebih luas, ya tidak hanya mustahik, ya tapi juga orang-orang yang di atas mustahik gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah konsep dari sedekah dan ini juga hukumnya sunnah gitu ya. Kemudian juga waktunya tidak ditentukan dan penerimanya itu juga sama ya seperti infak. Ya, dalam pemahaman kita infak dan sedekah memang sering disamakan tetapi dalam fikih sebenarnya ya sedekah dan infak itu kemudian dua hal yang bisa dibedakan juga. Misalnya kalau infak itu untuk harta yang fisik ya atau sifatnya eh, material ya. Kemudian kalau sedekah itu bisa lebih luas seperti non material ya. Makanya ada atau non fisik ya seperti misalnya sedekah jasa gitu ya dan yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam istilah lain, sebenarnya zakat sendiri juga kadang-kadang juga disebut sebagai sedekah, gitu ya. Maka disebut sebagai sedekah wajib, gitu ya. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara, gitu ya. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk para fakir miskin dan seterusnya. Nah, di situ dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut disebutkan dengan istilah sedekah. Tetapi menurut para ahli tafsir dan para ahli fikih, kata-kata sedekah disebut itu dirujukkan kepada zakat gitu ya. Jadi sedekah atau sedekah gitu ya, ada yang bersifat wajib itu disebut sebagai zakat, kemudian ada sedekah sunnah yaitu infak gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa istilah yang sering juga kita dengar di dalam kehidupan kita seperti itu. Kemudian berikutnya ada dua konsep ya yang perlu terpenuhi agar kemudian zakat itu baru dikenakan kewajiban. Yang pertama yaitu haul ya. Haul itulah kepemilikan aset wajib zakat lebih dari 1 tahun. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika seseorang memiliki deposito tapi baru 1 bulan dibuatnya gitu ya dan sudah memberikan hasil walaupun nilainya besar di atas batas toleransi zakat maka dia belum dikenakan zakat gitu ya karena belum melewati masa kepemilikan 1 tahun gitu ya misalnya ya seseorang baru saja menerima bagian dari harta warisan ya kemudian karena harta tersebut cukup banyak agar kemudian lebih aman dan produktif kemudian ditaruh di eh, deposito misalnya. Nah, kalau dia baru umurnya baru 1 bulan, maka belum dikenakan zakat gitu ya. Begitu juga dengan harta-harta wajib zakat yang lain gitu ya, dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua itu adalah nisab ya, yaitu batas minimal jumlah aset wajib zakat ya. Jadi tidak semua orang yang memiliki harta itu kemudian dikenakan wajib zakat, tetapi harus melebihi dulu kadar nisabnya gitu ya. Misalnya ketika seseorang memiliki emas dan perak itu harus sesuai misalnya 96 atau 8 gram gitu ya seperti itu. Kemudian untuk zakat pertanian itu haulnya atau waktunya itu adalah bukan 1 tahun tapi mengikuti masa panen ya karena ini sesuai dengan karakteristik dari harta wajib zakatnya dan itu nanti tentu akan menjadi panduan ya untuk beberapa ya penghasilan atau pendapatan yang mirip ya atau memiliki karakteristik yang mirip dengan pertanian ya di mana dia diperolehnya sesuai dengan siklus waktu tertentu. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas terkait dengan beberapa fikih dan isu kontemporer. Jadi kita tidak akan menjelaskan apa jenis-jenis zakat, harta wajib zakat itu seperti apa gitu ya, tapi kita hanya membahas beberapa isu kontemporer saja. Yang pertama adalah apakah zakat itu harus untuk konsumtif atau charity atau bisa dibuat untuk pemberdayaan ya yang sifatnya misalnya produktif misalnya. Atau kemudian apakah kemudian dana zakat boleh ditempatkan di bank konvensional
Dan ini menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan saat ini misalnya. Kemudian bagaimana sistem keagenan zakat menurut fikih ya. Jadi dalam penghimpunan zakat beberapa pengelola itu kemudian menggunakan sistem keagenan. Kemudian menggunakan relawan ya, mobilisasi zakat melalui relawan ya seperti misalnya di bulan Ramadan karena membutuhkan SDM yang banyak misalnya dan waktunya terbatas. Kemudian seperti apa pengelolaan zakat menurut fikih gitu ya. Apakah kemudian terpusat ataupun boleh dikelola oleh non negara gitu ya, dan ini tentu saja menjadi isu sendiri gitu ya, karena saat ini saja misalnya ada eh, apa ya, sebuah isu yang sedang juga dibawa ya ke Mahkamah Konstitusi ya, nanti tinggal melihat keputusannya dan tentu nanti akan legalkan ya melalui undang-undang zakat, revisi undang-undang zakat gitu ya. Apakah kemudian zakat itu harus dikelola oleh negara sedangkan realitanya seperti di negara kita ini, atau misalnya boleh ada lembaga-lembaga zakat seperti saat ini gitu ya, seperti itu. Kemudian mekanisme pembagian zakat ya, apakah zakat itu kepada para mustahik itu harus dibagi rata atau boleh misalnya proporsional ya, tergantung dari urgensinya ya. Kemudian ada beberapa fatwa yang terbaru terkait dengan zakat, infak, dan sedekah gitu ya. Dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama, baik yang berupa fatwa ataupun berupa kesepakatan atau ijtima ulama dari Komisi Fatwa MUI. Kemudian yang berikutnya ada zakat perusahaan, kemudian juga ada naklul zakah atau distribusi zakat di luar daerah penghimpunan gitu ya. Ya, sebenarnya tentu saja ada banyak ya isu-isu kontemporer yang lain, tapi di dalam materi ini kita bahas beberapa hal ini gitu ya. Yang pertama adalah apakah zakat itu harus disalurkan harus dalam bentuk program konsumtif atau produktif gitu ya. Nah, kalau charity atau konsumtif itu adalah zakat memang disalurkan untuk kebutuhan darurat ya, misalnya untuk membantu orang ya bisa memperoleh pangan misalnya atau makan misalnya karena memang dia miskin ya, tidak bisa kemudian tidak memiliki penghasilan ya untuk kemudian menyambung hidup ya. Apakah boleh konsumsi atau misalnya boleh juga pemberdayaan ya, di mana program-program yang diberikan itu sifatnya adalah program lanjutan ya yang bersifat produktif atau jangka panjang gitu ya, di mana misalnya diberikan bantuan ekonomi tapi dengan akad piutang qorul hasan misalnya, atau misalnya zakat-zakat produktif yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam fikih kemudian ada ketentuan seperti apa zakat itu disalurkan dalam konteks apakah dia produktif ataupun konsumtif. Yang pertama adalah memastikan bahwa zakat itu harus dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan darurat itu sebagai prioritas utama. Artinya, kalau seandainya di daerah itu masih banyak orang yang kelaparan, maka zakat memang harus diprioritaskan dengan metode polanya konsumtif gitu ya, seperti itu, bukan produktif gitu ya. Jadi nanti akan tergantung dari realita di lapangan seperti apa. Tapi fikih utamanya adalah bahwa untuk kebutuhan darurat itu kemudian harus diutamakan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi bisa menjadi prioritas berikutnya setelah kebutuhan darurat itu terpenuhi. Artinya untuk zakat-zakat produktif mungkin untuk dilakukan gitu ya, dipakai polanya kalau seandainya ya kebutuhan-kebutuhan darurat itu kemudian sudah bisa terpenuhi, gitu ya. Kemudian fakir miskin yang tidak bisa bekerja seperti lansia ya atau penyandang disabilitas, maka dia bisa mendapatkan zakat secara rutin ya. Artinya ya kan tujuan dari zakat itu salah satunya adalah makosidnya adalah yaitu memastikan orang yang diberikan zakat itu berubah dari mustahik menjadi muzaki. Makanya di awal diberikan konsumtif ya, kemudian berikutnya diberikan usaha yang produktif, maka dengan berjalannya waktu, kemudian dia sudah berubah status. Yang tadinya menerima zakat, sekarang misalnya sudah bisa berzakat misalnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, ketika si fakir miskinnya itu adalah tidak bisa bekerja karena faktor usia, lansia, dan disabilitas, gitu ya, saudara kita, gitu ya, itu kemudian dia bisa saja diberikan zakat yang secara rutin, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah isu terkait dengan bagaimana dana zakat yang dihimpun oleh pengelola, oleh LAS atau BAS itu ditempatkan di bank konvensional. Yang pertama adalah bahwa jika menempatkan dana di bank konvensional itu tujuannya untuk memperoleh bunga, maka itu kemudian hukumnya adalah haram ya secara mutlak gitu ya.
Ya, jadi sengaja menempatkan dana zakat yang terhimpun itu di bank konvensional dan tujuannya memang mengharapkan bunga, maka itu jelas haram mutlak gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika misalnya gitu ya, tidak bisa dihindari bahwa muzaki-muzaki dari sebuah lembaga itu membutuhkan bank konvensional ya untuk kemudian mereka memberikan zakat mereka, maka pada saat itu lembaga zakat atau pengelola boleh menggunakan bank konvensional ya, tapi ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya gitu ya. Yang pertama adalah harus dibuatkan standing instruction gitu ya, standing instruction untuk pemindahan otomatis ya. Jadi ini untuk menghindari agar dana zakat di bank konvensional itu tidak mengendap dalam jumlah yang lama gitu ya, tapi memang harus dibatasi. Jadi ketika dibuatkan standing instruction, misalnya 1 bulan mengendap langsung dipindahkan ke bank syariah, gitu ya, seperti itu secara berkala. Dan itu harus menjadi sebuah SOP. Kenapa harus standing instruction? Agar kemudian dia konsisten ya untuk kemudian dipindahkan. Kalau tidak memiliki standing instruction, boleh jadi ketika ingat dipindahkan, kalau tidak ingat kemudian menetap di sana sehingga memberikan bunga gitu ya. Kemudian selama kemudian penempatan di bank konvensional itu ada bunga, maka itu bukan merupakan bagian dari dana zakat. Ya, jadi dia tidak menambah dari dana zakat. Nah, itulah kelemahannya. Kalau dia ditempatkan di bank konvensional dan memberikan bunga, maka bunga tersebut tidak menambah aset zakat. Tapi kalau ditempatkan di bank syariah, maka margin atau bagi hasilnya ya itu kemudian bisa menambah dana zakat. Artinya dia menambah jumlah gitu ya, seperti itu. Jadi sayang kalau seandainya ditempatkan di bank konvensional gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah diperbolehkan selama calon muzaki hanya berzakat melalui bank konvensional. Artinya memang ini adalah tahapan bagi pengelola untuk memberikan edukasi ya kepada para muzaki. Kalau seandainya muzakinya berkenan untuk kemudian menggunakan bank syariah, maka kemudian kita lembaga zakat itu bisa meminimalisir ya penggunaan bank konvensional. Artinya tidak dijadikan sebagai rekening utama. Jadi pada saat muzaki ingin berzakat ke lembaga, maka rekening yang pertama ditawarkan itulah rekening syariah gitu ya. Kalau seandainya sudah diberikan, kemudian mereka membutuhkan tetap bank konvensional, baru itu bisa diberikan. Artinya dia adalah solusi terbatas ya atau solusi sementara gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menggunakan sistem keagenan zakat ya. Artinya ini dalam menghimpun zakat, itu pengelola menggunakan sistem agen. Nah, yang diperbolehkan dalam sistem agen ini adalah yaitu menggunakan akad wakalah bil ujroh, bukan menggunakan sistem MLM atau piramida, ya, di mana orang yang pertama menjadi agen itu kemudian setelahnya itu eh, tidak berusaha maksimal lagi karena dia misalnya tertutupi dengan downline-nya, bukan. Jadi yang dibolehkan adalah wakalah bil ujroh, ya, seperti itu. Kemudian sistem keagenan itu memang dipakai karena diharapkan ada banyak channel ya atau ya channel untuk kemudian menghimpun zakat ya, tidak hanya tergantung kepada pengelola saja, tapi dengan agen-agen yang tadi dijadikan sebagai mitra. Ya, seperti itu. Kemudian sistem untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi zakat dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Artinya, inovasi-inovasi dari pengelola zakat untuk mencari cara-cara ya untuk mengumpulkan zakat ya lebih maksimal karena memang potensi zakatnya sangat besar, itu boleh gitu ya selama itu tidak ada larangan. Contohnya sistem keagenan ini, gitu ya. Karena dengan sistem keagenan itu mitra-mitra dari pengumpul zakatnya menjadi banyak, ya, sehingga ya apa ruangnya untuk kemudian melihat potensi-potensi zakat bisa lebih besar, tapi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Yang diperbolehkan adalah kalau menggunakan sistem agen itu adalah menggunakan wakalah bil ujroh, bukan menggunakan sistem MLM. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan fatwa ya tentang PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Yang pertama adalah tidak ada unsur gharar gitu ya. Artinya ya bahwa fee ya yang diperoleh ya oleh si agen itu kemudian jelas ketentuannya di awal. Kemudian tidak ada unsur money game, artinya member get member ya. Artinya orang yang menjadi agen lebih awal itu kemudian bisa merekrut agen lain, kemudian dia dapat keuntungan dari itu juga dan ini menjadi satu hal yang terlarang karena ini akan jadi sistem MLM gitu ya. Di sini semua mitra itu memiliki standar yang sama gitu ya. Seperti itu. Kemudian tidak ada passive income, artinya orang agen yang menjadi pertama kali atau lebih awal itu kemudian
karena downline-nya sudah banyak itu kemudian dia tidak lagi berusaha maksimal, nah itu tidak bisa, tidak ada passive income ya, kemudian tidak ada eksploitasi ya, kemudian juga tidak ada unsur ighraq ya atau menjelaskan apa ya, bonus-bonus marketing yang berlebihan gitu ya, kemudian objeknya kemudian harus halal seperti itu. Jadi menggunakan sistem yang bisa membantu pengumpulan zakat itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya kalau di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Nasional gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memobilisasi zakat melalui relawan ya. Nah, ini juga yang sering dilakukan oleh lembaga zakat terutama dalam waktu-waktu tertentu ya, seperti di bulan Ramadan dan segala macamnya. Nah, apa ketentuannya? Yang pertama adalah harus ada SOP yang jelas ya, seperti apa ketentuannya ketika relawan itu kemudian dijadikan sebagai agen sehingga praktek dari relawan ini itu kemudian bisa menjadi konsisten seperti itu. Kemudian menghindari dari akad yang mengandung hal-hal yang dilarang ya. Makanya dalam sistem agen atau relawan ini itu boleh menggunakan wakal habil ujroh ya, yaitu perwakilan dengan ada fee ya yang boleh diberikan sesuai dengan prestasi mereka gitu ya. Kemudian jualah bisa juga ya memberikan komitmen imbalan tertentu atas prestasi gitu ya. Jadi kalau wakalah bil ujrah ini adalah sistemnya tetap gitu ya. Kemudian kalau jualah itu tergantung dari prestasinya gitu ya. Kemudian bisa juga baik samsarah ya seperti itu. Oke, next berikutnya adalah pengelolaan zakat menurut fikih gitu ya. Nah, ini memang saat ini masih menjadi sebuah perdebatan dan diskusi kita, bahkan isunya itu kemudian sudah masuk ke ranah pengadilan ya, ke Mahkamah Konstitusi ya, kemudian juga sedang menunggu seperti apa revisi ya dari Undang-Undang Zakat. Apakah zakat dikelola sebagai sentral oleh negara atau terpusat atau boleh desentralisasi gitu ya. Desentralisasi misalnya dengan tumbuhnya lembaga-lembaga zakat ya yang diinisiasi oleh masyarakat seperti ini gitu ya. Atau hanya boleh dikelola oleh Basnas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yaitu berzakat melalui lembaga menurut Islam ya. Zakat dikelola oleh pemerintah atau lembaga lain yang diberikan izin oleh pemerintah. Jadi ya, seperti salah satu yang bisa menghindari dari praktek fraud atau kecurangan adalah bagaimana pemerintah mengatur lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat, yaitu kemudian harus memperoleh izin ya dari pemerintah. Dan ini sudah berjalan ya di Indonesia. Terbukti dari lembaga-lembaga zakat itu secara reguler itu akan memperbarui izin mereka sehingga mereka boleh untuk menghimpun zakat, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi ataupun di tingkat nasional ya, seperti itu gitu ya. Kemudian berikutnya lah mekanisme pembagian zakat gitu ya. Apakah zakat kepada mustahik ya atau 8 asnaf itu harus dibagi rata sehingga masing-masing dapat seperdelapan gitu ya, atau boleh proporsional ya tergantung dari kebutuhan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain itu sebagian besar dana zakat yang diterima oleh amil atau disalurkan langsung oleh pemiliknya harus dibagi secara merata, dan ini mendapat Imam Syafi'i dan yang lain. Tapi juga ada pendapat para ulama yang lain itu diberikan pada pihak yang paling berhak ya, seperti itu. Artinya tergantung dari ya seperti apa demografi di tempat lembaga zakat itu ada. Kalau di sana misalnya mayoritas lah fakir miskin, boleh jadi ya zakat itu disalurkan paling banyak program-programnya untuk fakir miskin gitu ya, dengan berbagai macam sektor, apakah ekonomi gitu ya, kesehatan, pendidikan gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya di sebuah daerah itu tidak ada mustahik seperti misalnya rikop atau mualaf, misalnya orang yang merdekakan budak atau misalnya mualaf, ya bisa saja ya tidak ada porsi untuk itu dan dimaksimalkan ke mustahik-mustahik yang lebih prioritas ya, seperti itu. Jadi memang dibolehkan ya menggunakan kemudian menyalurkan zakat secara proporsional. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa fatwa MUI ya yang terbaru terkait dengan zakat dan infak sedekah ya. Yang pertama adalah fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 itu tentang apakah dana zakat itu boleh diinvestasikan. Artinya ketika dana zakat diterima itu karena memang dananya yang diterima terlalu banyak dan belum disalurkan, agar dia tidak idle kemudian diinvestasikan. Misalnya ditaruh di deposito, kemudian ditaruh di saham dan segala macamnya. Itu apakah itu dibolehkan ya? Pada prinsipnya adalah bahwa zakat itu sebaiknya segera disalurkan karena di situ ada unsur fauriyah.
gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian pengelola itu menahan-nahan dari dana zakat yang telah dikelola karena itu sudah dibutuhkan oleh mustahik. Tapi dalam kala tertentu misalnya ketika misalnya di satu daerah itu orang fakir miskinnya sudah tidak ada gitu ya. Seperti itu, maka bisa saja investasi itu dilakukan gitu ya. Seperti itu. Atau boleh jadi dalam satu kondisi misalnya dana zakatnya sangat maksimal, kemudian kemampuan untuk menyalurkannya masih terbatas ya, setelah diupayakan, maka sambil menunggu itu kemudian diinvestasikan gitu ya. Sehingga kemudian bisa memberikan hasil gitu ya. Jadi bisa ya di eh, dilakukan investasi tapi ya kemudian harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Memang sangat subjektif juga, tapi ini tentu dikembalikan kepada niatan dari pengelola. Apakah pengelola ini betul-betul itu kemudian untuk memberdayakan mustahik gitu ya, atau kemudian mencari keuntungan dari pengolahan itu. Nah, ini sangat disayangkan kalau seandainya tidak dikelola secara profesional gitu ya, seperti itu. Jadi memastikan dulu bahwa program-program untuk mustahiknya sudah berjalan dengan baik dulu, gitu, sudah maksimal. Tapi kalau dananya masih lebih, kemudian diinvestasikan itu bisa saja gitu ya. Seperti tapi kalau belum, maka tentu saja tidak disarankan untuk diinvestasikan gitu ya, karena prinsip dari zakat itu harus segera disalurkan ya. Kemudian yang kedua adalah investasi itu tidak boleh selamanya, ya harus berbatas waktu, gitu ya. Karena tadi ya kembali kepada konsep fauriyah tadi ya, cepat untuk disalurkan. Yang kedua adalah Fatwa 66 ya tahun 2022 itu tentang apakah zakat boleh dipakai untuk penanggulangan bencana dan dampaknya, gitu ya. Seperti ini terutama ya ini isu yang muncul ketika terjadi COVID ya, di mana kemudian negara membutuhkan ya sektor-sektor relevan untuk kemudian juga membantu menyelesaikan masalah-masalah pada saat COVID ya, seperti bencana seperti ini, gitu ya. Maka di sini boleh dilakukan zakat diberikan dalam konteks penanggulangan bencana, tapi juga ada syaratnya. Yang pertama adalah harus disalurkan secara langsung kepada mustahiknya ya, jadi jangan berjenjang-jenjang gitu ya. Sehingga kemudian terlalu banyak birokrasinya, kemudian banyak nanti pengurangan-pengurangan ya karena misalnya mengambil hak amil dan segala macamnya. Jadi langsung diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah bisa juga kalau seandainya di daerah itu adalah ada orang muslim dan non muslim juga bisa saja zakat itu disalurkan dalam kemaslahatan umum. Maka nanti asnaf yang dipakai lah itu asnaf fisabilillah. Gitu ya, seperti itu. Kemudian juga dapat dikombinasi dengan dana infak atau dana sosial keagamaan lainnya. Jadi ketika misalnya satu proyek penanggulan bencana itu dana zakatnya tidak mencukupi, maka boleh dikombinasi dengan dana infak dan dana-dana yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fatwa MUI juga tahun 2003 23 ya tahun 2020 itu tentang COVID. Nah, ini tadi ya sebagai dasar dari fatwa 66 gitu ya. Karena memang prakteknya zakat pada saat itu dipakai ya oleh lembaga-lembaga untuk kemudian sama-sama menanggulangi COVID dan alhamdulillah kita bisa melewatinya gitu ya. Maka zakat mal di sini juga sebagai tambahannya. Jadi selain dari hal yang di atas tadi gitu ya, langsung kepada mustahik ya. Kemudian untuk kemaslahatan umum walaupun di daerah itu ada yang non muslim juga gitu ya, maka fisabilillah gitu ya. Kemudian zakat mal itu boleh ditunaikan disalurkan lebih cepat gitu ya. Jadi tidak perlu tadi menunggu kemudian haul gitu ya, 1 tahun penuh gitu ya, apabila telah mencapai nisab. Jadi ini istihad dari para ulama juga. Kalau tadi kan syarat di awal di konsep dasarnya adalah sebuah zakat itu harus memenuhi dua ya. Pertama adalah haul ya, memenuhi kepemilikan 1 tahun. Yang kedua adalah nisab, tercapai nisab. Nah kalau di sini ya istihadnya adalah kalau dia sudah mencapai nisab, walaupun belum 1 tahun itu boleh kemudian dikeluarkan zakatnya, gitu ya, seperti itu. Ya, ini kemudian nanti akan menjadi ketentuan juga ya untuk praktek apakah zakat itu boleh dicicil ya. Misalnya seperti zakat penghasilan saat ini. Seseorang misalnya ketika punya penghasilan misalnya 10 juta gitu ya 1 bulan gitu ya dan itu sudah di atas apa ya kalau 10 juta kan sebenarnya belum mencapai nisab ya. Tapi kalau dikalikan 12 kan dia sudah di atas nisab seperti itu. Nah, tapi ketika dalam bulan pertama itu ya maka nanti nisabnya itu kemudian juga dibagi ya nisabnya itu kemudian juga dibagi menjadi 12 gitu ya maka di tetap boleh disalurkan gitu ya di awal tadi tanpa harus menunggu di akhir bulan ke 12 ya kira-kira seperti itu.
Kemudian zakat fitrah itu juga boleh ditunaikan, disalurkan sejak awal Ramadan ya, tanpa menunggu malam Idul Fitri. Jadi memang disunnahkan itu kita membayarkan zakat fitrah itu pada malam takbiran ya, dan juga sebelum sholat Idul Fitri. Tapi akan lebih baik kalau seandainya itu disalurkan di tanggal-tanggal awal Ramadan gitu ya, sehingga itu bisa lebih dimaksimalkan. Karena orang fakir miskin itu kan tidak hanya membutuhkan bantuan itu di akhir Ramadan saja boleh. Jadi di awal-awal Ramadan mereka juga sudah susah ya untuk kemudian memiliki eh, apa harta untuk kemudian bisa melanjutkan kehidupannya ya kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Fatwa nomor 15 tahun 2011 ini tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat gitu ya. Ini konsernya kepada amil ya gitu ya. Apabila kemudian amil sudah berusaha secara maksimal, tapi kemudian di luar kemampuannya dana zakat itu kemudian rusak, maka memang itu bisa tidak perlu diganti oleh amil gitu ya. Seperti tapi kalau seandainya amilnya kemudian lalai, kemudian harta zakatnya kemudian menjadi turun gitu ya, seperti itu misalnya ya menginvesta atau misalnya dana zakatnya itu tidak disimpan dengan baik, misalnya ada orang yang berzakat dalam bentuk barang tapi kemudian tidak disimpan dengan baik ya di tempat yang baik, kemudian apakah kemudian kehujanan, apakah dimakan oleh tikus dan segala macamnya sehingga berkurang gitu ya zakatnya gitu ya seperti itu, maka kalau itu kelalaian amil maka amil harus mengganti. Tapi kalau di luar kelalaian amil karena sudah berusaha maksimal ya seperti itu, maka itu bisa mengurangi dana zakat ya. Kemudian penyaluran zakat dari satu amil ke amil lain gitu ya, maka dalam fatwa ini itu belum dikategorikan sebagai penyaluran. Misalnya satu lembaga zakat nasional menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat kabupaten kota misalnya gitu ya, itu belum dikategorikan sebagai penyaluran. Kapan dianggap sebagai penyaluran? Itu pada saat lembaga zakat kabupaten kota tadi itu menyalurkan kepada si mustahiknya secara langsung, gitu ya, seperti itu. Jadi ya lembaga zakat yang besar atau amil yang besar itu tidak kemudian melepas tangan ya. Jadi ketika dalam satu kondisi harus misalnya menyalurkan kepada lembaga zakat lain itu belum dikategorikan sebagai penyaluran ya. Dia baru bisa dikategorikan sebagai penyaluran pada saat ya kemudian dana zakat sudah sampai ke tangan penerima akhir atau mustahiknya gitu ya. Nah, bagaimana dengan hak amilnya? Apakah kemudian lembaga zakat yang besar atau A tadi mengambil hak amil misalnya 12,5%, kemudian ketika diberikan kepada lembaga zakat yang kedua itu dia ngambil lagi? Tidak bisa. Ya. Jadi pengambilan hak amil tidak boleh berkali-kali. Ya, pengambilan hak amil hanya boleh satu kali, yaitu ketika kemudian lembaga zakat yang awal itu telah mengambil hak amil, maka pada saat lembaga zakat yang kedua yang menerima titipan zakat itu tidak boleh lagi mengambil hak amil. Tapi bagaimana kalau dia juga membutuhkan? Nah, kalau seandainya lembaga zakat yang kedua itu membutuhkan, maka dia meminta bagian hak amil dari lembaga zakat pertama. Gitu ya. Jadi tidak boleh dipotong berkali-kali. Jadi pengambilan hak amil hanya boleh dilakukan satu kali di awal. Ketika kemudian lembaga zakat yang kedua membutuhkan biaya operasional, maka dia boleh meminta hak amil yang sudah diambil oleh lembaga zakat pertama. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin, misalnya seperti Yayasan Pendidikan Duafa gitu ya, rumah-rumah Quran Duafa dan segala macamnya, itu boleh ya menerima zakat dengan nama hak fisabilillah. Gitu ya, seperti itu. Itu bisa saja. Kemudian biaya operasional penzakat itu mengacu pada ketentuan di atas. Gitu ya. Karena dalam lembaga ini adalah penerimanya itu adalah tadi ya penerimanya adalah mustahik ya maka lembaga ketika membutuhkan operasional itu boleh meminta ke ya lembaga yang memberikan dananya seperti itu. Kalau seandainya dia memperoleh zakatnya tidak langsung dari muzaki tapi dari lembaga zakat yang pertama seperti itu. Kemudian berikutnya Fatwa nomor 14 tahun 2011 itu tentang apakah dana zakat itu boleh kemudian dijadikan aset kelolaan. Seperti misalnya dompet duafa membuat ya rumah sehat terpadu gitu ya. Kemudian Al-Azhar membuat rumah gemilang ya. Ya tidak mungkin tidak semua dana zakat diberikan ke sana, boleh jadi kombinasi, tapi pertanyaannya apakah kemudian dana zakat itu boleh dijadikan aset kelolaan misalnya diberikan ambulan gitu ya dan segala macamnya. Dalam kondisi ini bisa saja ya, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik ya. Jadi dengan kondisi misalnya itu dibutuhkan ya dan dananya masih ada, maka bisa dibuatkan aset kelolaan gitu ya.
Kemudian manfaat dari aset kelolaan hanya boleh diperuntukkan pada mustahik. Misalnya tadi ya, diberikan mobil ambulan. Maka siapa yang boleh menggunakan mobil ambulan secara gratis ini? Yaitu adalah para mustahik juga. Gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang mustahik juga menggunakan aset kelola ini boleh, tetapi kemudian harus memberikan bayaran, gitu ya. Jadi bagi selain mustahik dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang peruntukan bagi mustahik dengan melakukan pembayaran secara wajar. Maka misalnya dompet duafa dengan rumah sehat terpadunya yang berobat ke sana kan bukan hanya orang mustahik ya, tapi juga orang umum juga silahkan ya, tapi dia juga melakukan bayar ya, membayar biaya rumah sakit. Tapi kalau para duafa itu kemudian boleh jadi ada program gratisnya ya. Begitu juga dengan penggunaan ambulan ya dan segala macam. Kemudian selain dari fatwa ada juga istimewa ulama ya, ini baru sebatas dari komisi fatwa ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ya membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhinya syarat wajib seperti tadi ya. Ketika misalnya kita membayar ya zakat penghasilan kita setiap bulan. Karena dari dana kita boleh jadi misalnya kita baru punya dana gaji kita baru 10 juta itu kan belum sampai nisab sebenarnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu boleh ya dilakukan dilakukan pembayarannya setiap bulan gitu ya. Maka pembayaran zakat tersebut merupakan titipan zakat penghasilan ya oleh pengelola, itu diakui sebagai penghasilan ya. Kemudian boleh ditasarufkan ke mustahik setelah tercapainya nisab gitu ya. Kemudian jika tidak tercapai nisab pada akhir tahun ya, maka itu dianggap sebagai infak atau sedekah. Jadi penyaluran infak atau sedekah ya, seperti itu ya. Seperti itu. Atau misalnya ada orang yang sudah memiliki hartanya banyak gitu ya, dia baru 3 bulan memilikinya, belum 1 tahun. Apakah harus menunggu 1 tahun? Nah, ijtihad para ulama di sini boleh ya langsung dikeluarkan zakatnya ya walaupun belum melewati 1 tahun, tapi nanti di akhir coba dilihat. Kalau seandainya memenuhi tetap memenuhi nisab atau sudah terpenuhinya haul gitu ya, maka dia dianggap sebagai penyaluran zakat. Jika tidak, maka dia dikonversi menjadi penyaluran infak atau sedekah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah juga ijtima ulama tahun 2021 tentang apakah zakat boleh disalurkan dalam bentuk piutang. Piutang qarul hasan. Itu boleh ya. Ya, jadi tidak konsumtif, tapi misalnya dipinjamkan gitu ya kepada mustahik. Boleh nggak? Itu dilakukan boleh. Tapi harus dikelola dengan baik. Dipastikan bahwa sistem penagihannya itu telah dibuat kebijakannya dengan baik ya. Seperti itu ya. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan zakat perusahaan, isu terkait dengan zakat perusahaan ya. Kalau selama ini kemudian kita melihat zakat itu adalah individu-individu, maka hasil istimewa ulama itu juga zakat perusahaan yang dimana di dalamnya berhimpun banyak orang gitu ya, dan itu menjadi sebuah penghasilan dari sebuah lembaga, maka dia apakah kemudian ada zakatnya? Di sini para ulama berijtihad zakat perusahaan itu perusahaan itu bisa dikenakan zakat dengan analogi sebagai saksiyah iktibariyah ya, yaitu perusahaan itu dianggap sebagai sebuah mukallaf atau individu gitu ya. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan dikelola secara individual, tidak dikelola secara individual melainkan secara bersama-sama melalui sebuah kelembagaan ya, organisasi dan manajemen seperti bentuknya apakah PT, apakah CV ya, atau koperasi gitu ya. Nah, tapi ada syarat-syaratnya gitu ya. Perusahaan apakah semua perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah bahwa perusahaan itu bergerak di usaha yang halal gitu ya. Jadi tentu saja gitu ya. Ini jelas ya sebagai dasar dari harta wajib zakatnya. Yang kedua adalah perusahaan dinilai sebagai badan hukum, dianggap sebagai orang. Ini para ulama berijtihad perusahaan ini walaupun itu adalah himpunan dari banyak orang, himpunan dari para pemegang saham ya, tapi dia dianggap sebagai orang atau syakhsiyah i'tibariyah. Kemudian berikutnya harus ada kesepakatan ya dari semua pemegang saham. Dan ini penting ya untuk kemudian melakukan komunikasi di awal, terutama kepada semua pemegang saham gitu ya, untuk memastikan bahwa perusahaan akan mengeluarkan zakat. Kemudian kalau seandainya di dalam perusahaan itu ada non-muslim, ya maka hak non-muslim itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, gitu ya, seperti itu. Dengan nanti bisa saja misalnya proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Kemudian zakat dianalogikan dengan zakat perniagaan. Jadi zakat perusahaan ini dianalogikan sebagai zakat perniagaan, gitu ya. Di dalam fikih itu dikenal dengan zakat perniagaan. Kemudian nisab zakatnya itu 85 gram emas, ya. Seperti itu. Jadi berapa ya nilai ya yang baru kemudian dikenakan wajib zakat. Jadi kalau seandainya misalnya kalau menggunakan pendekatan laba, ketika labanya sudah di atas 85 gram emas. Kalau sekarang misalnya emasnya adalah 1 juta, berarti 85 juta gitu ya, seperti itu. Kemudian tarifnya adalah 2,5 tahun ya, kemudian terpenuhinya haul ya, beroperasi lebih dari 1 tahun.
Nah, bagaimana perhitungannya? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ya undang-undang yang masih ada saat ini belum direvisi, ada dua nih, gitu ya turunannya nanti. Gitu ya. Yang pertama, karena di dalam undang-undang ini juga dijelaskan ada yang namanya zakat perusahaan, ya. Di dalam beberapa pasalnya itu dalam salah satu pasalnya itu disebutkan sebagai zakat oleh lembaga, gitu ya, seperti itu. Nah, di antara regulasi turunannya yaitu Peraturan Menteri Agama ya tahun 2014 itu dijelaskan metode perhitungan zakat perusahaannya itu menggunakan yaitu modal kerja yaitu aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar ya atau utang jangka pendek gitu ya seperti itu pendekatan dilakukan. Tapi berdasarkan Istimewa Ulama ya tahun 2021 itu kemudian pendekatannya lebih sederhana yaitu pendekatan dari perhitungan zakatnya dari laba bersih gitu ya dari laba bersih. Jadi ketika perusahaan itu kemudian di akhir tahun mengeluarkan laporan laba rugi, nah dilihat nanti berapa laba bersihnya, maka itulah sebagai dasar dari pengeluaran zakat, gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya diskusi tentang zakat perusahaan ini memang ada beberapa pendekatan ya. Misalnya tadi ya dalam Peraturan Menteri Agama itu pendekatannya adalah pendekatan aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar ya atau modal kerja ya. Nisabnya sama dengan emas dan perak ini sama semua. Kalau OIV ini sebuah lembaga internasional ya yang berpusat di Bahrain gitu ya, yaitu itu juga pendekatannya sama, yaitu dengan peraturan Menteri Agama ya. Kemudian Basnas itu juga sama di peraturan yang lamanya. Kemudian Yusuf Qaradawi itu kemudian modal ditambah dengan laba bersih seperti itu. Jadi ini merupakan pendekatan-pendekatan yang ada. Seperti itu. Nah, seperti apa yang kemudian dimaksud dengan sebagai aset lancar? Nah, ini tentu akan menjadi satu isu sendiri. Masing-masing perusahaan itu kemudian akan beda-beda. Tetapi secara umum aset lancar itulah aset yang ya dia berubah atau mengkonversi dalam kurang dari 1 tahun, gitu ya, seperti itu. Kalau dia bukan aset lancar misalnya mobil, misalnya mobil operasional, gitu ya, maka dia tidak tergolong sebagai aset lancar. Tapi kalau persediaan, ya dan segala macamnya dan dia diperjualbelikan dalam 1 tahun ya maka disebut sebagai hasil lancar nanti. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, ini istihadnya gitu ya. Kalau dia perusahaan non jasa seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, maka pendekatan yang dipakai bisa pendekatan modal kerja. Tapi kalau dia perusahaan jasa, maka bisa menggunakan pendekatan laba bersih. Jadi memang belum ada regulasi yang definitif ya, yang strict gitu ya. Zakat perusahaan itu harus menggunakan pendekatan apa. Ini memang bisa memilih gitu ya. Nah, salah satu istihad ulamanya adalah yaitu kalau dia perusahaan jasa, maka bisa menggunakan pendekatan laba bersih. Makanya bank-bank syariah yang itu merupakan perusahaan jasa perbankan, maka dia misalnya BSI itu menggunakan pendekatan laba bersih. Gitu ya, seperti itu. Ya, nah ini yang paling banyak ya dipraktekkan saat ini oleh Tita Syariah. Kemudian isu yang berikutnya adalah terkait dengan naklul zakah, yaitu penyaluran di lintas wilayah gitu ya. Nah, ini apakah boleh atau tidak ya? Sebenarnya kalau kita lihat ke dalam fikih, mayoritas ulama memang melarang ya atau melarang ya memang kemudian penyaluran zakat lintas wilayah karena ini berdasarkan dari hadis Muaz bin Jabal ya diambil dari daerah itu dan dikembalikan ke daerah itu juga gitu ya yaitu prinsip lokalitas zakat ya al aslu asar fi balad al jibayah ya jadi zakat itu disalurkan di mana dia eh, diambil ya atau diterima seperti ini. Ini mayoritas ulama gitu ya. Nah, di sini ada dua sedikit juga dinamika gitu ya. Misalnya mazhab Syafi'i dan Ambali itu secara tegas ya bahwa mewajibkan distribusi zakat itu di wilayah penghimpunannya gitu ya, seperti itu. Kemudian mazhab Hanafi itu boleh ya melakukan penyaluran lintas wilayah jika ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar. Jadi ini pertimbangannya memang pertimbangan maslahat gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus dilihat gitu ya. Sedangkan mazhab Maliki itu mengizinkan penyaluran ke lintas wilayah yang berdekatan dan ini bahkan ada jaraknya ya, yaitu misalnya daerah tetangga nih gitu ya, wilayah tetangga ya dengan jarak kurang dari 82 kilometer gitu ya, seperti itu dalam zakat tempat gitu ya, seperti itu. Nah, maka di sini ya bisa disimpulkan ya, misalnya Dr. Oni itu kemudian naklul zakah bisa saja dilakukan kalau kondisinya darurat ya, ada kaidah pengecualian. Jadi tidak strict memang gitu ya. Jadi para ulama itu bisa membeli. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah tidak adanya mustahik di wilayah pengumpulan. Dan ini memang terjadi juga pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya, di mana orang-orang setempat itu tidak lagi ada yang mustahik gitu ya. Ini tidak adanya mustahik di wilayah pengumpulan. Ini memang agak berat ya, seperti kemudian menjadi sebuah syarat yang saat ini itu menjadi sebuah syarat yang mustahil gitu ya. Kemudian mustahik di luar daerah merupakan kerabat dari muzaki ya dalam rangka menjaga silaturahmi gitu ya. Dan ini dipraktekkan orang juga ya ketika kemudian menyalurkan zakat mereka ke kampung ya orang-orang yang kemudian merantau kemudian
menyalurkan zakatnya ke kampung. Nah, ini juga salah satu ya alasan argumentasi yang dipakai biasanya ya untuk menjaga silaturahmi. Tapi kita tetap bisa proporsional. Kemudian kondisi sosial ekonomi di daerah lain itu lebih mendesak ya. Misalnya kenapa kita misalnya berzakat ke kampung? Karena kita anggap misalnya di kampung orang lebih susah ekonominya dibanding dengan misalnya di daerah rantau ya. Kemudian tujuannya strategis ya seperti untuk dakwah, pendidikan, kesehatan ya, bantuan dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini salah satu ulama kontemporer misalnya Hussein Shahatah ya dari guru besar Al-Azhar Mesir itu menegaskan prinsip lokalitas itu penting, penyaluran satu wilayah itu penting, tapi kemudian distribusi lintas wilayah itu bisa dibolehkan jika kondisinya lebih maslahat. Jadi memang pendekatannya adalah pendekatan maslahat yang lebih besar ya ketika kemudian penyaluran lintas wilayah itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat aturan kita di Indonesia sebenarnya dalam regulasi yang berlaku ya tidak ada larangan secara eksplisit ya secara tegas dalam undang-undang ini bahwa zakat harus disalurkan di daerah setempat gitu ya. Jadi tidak ada larangan secara spesifik gitu ya. Namun demikian, di beberapa regulasi turunannya seperti PMA 52 ya, Perbasnas nomor 3 2018 mengisyaratkan bahwa distribusi sebaiknya, dan ini memang kata-kata diksi yang dipakai adalah kata-kata sebaiknya gitu ya, dilakukan di wilayah kerja lembaga gitu ya. Jadi kalau dia Basnas ya di Basnas dalam lingkupnya itu ya dan domisili mustahik gitu ya. Seperti itu. Dan ini saat ini menjadi isu sendiri ya bagi para pengelola zakat karena ini akan menjadi hal yang diperhatikan juga dalam audit syariah. Maka seringkali beberapa lembaga zakat itu tidak mau untuk kemudian memberikan zakatnya ke lintas daerah, gitu ya, seperti itu. Karena di sini ada kata-kata lembaga dan domisili mustahik, gitu ya, seperti itu. Nah, namun nanti akan ada isu ya, apakah kemudian Indonesia ini dianggap sebagai sebuah satu wilayah zakat atau bukan? Atau masing-masing daerah, Depok, Jawa Barat, gitu ya, Jawa Tengah dan segala atau Indonesia ini dianggap sebagai satu wilayah. Nah, kalau ini yang kita pakai, kalau Indonesia dianggap sebagai satu sebuah wilayah, maka tentu saja penyaluran zakat ya ke wilayah lain itu bisa dilakukan ya, seperti itu. Kemudian penyaluran zakat lintas wilayah dapat saja menjadi solusi strategis terkait dengan beberapa tantangan saat ini. Pertama, adanya ketimpangan distribusi zakat. Di beberapa daerah ada yang tidak menerima zakat, ya. Di daerah lain itu kemudian banyak sekali zakatnya. Kemudian rendahnya kapasitas lembaga zakat di daerah-daerah tertentu, gitu ya. Jadi lembaga-lembaga zakat daerah itu kemudian tidak bisa menghimpun dana lebih banyak dan segala macamnya. Kemudian ketidak terjangkauan layanan zakat di wilayah 3T ya. Terluar apa dan segala macamnya. Kemudian penyelarasan program zakat dengan satu data kemiskinan nasional. Artinya karena ini sudah menjadi sebuah lembaga pemerintah. Kita bisa melihat ya bagaimana zakat itu juga bisa berperan untuk kemudian membantu dari zakat atau masalah-masalah negara. Baik, itu terkait dengan fikih kontemporer ya, beberapa isu kontemporer terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian di bagian akhir itu terkait dengan wakaf ya. Secara umum apa itu konsep wakaf kita sudah jelas ya bahwa wakaf telah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta gitu ya untuk manfaat selamanya bahkan bisa juga wakaf itu selamanya atau juga dalam waktu tertentu gitu ya. Dan ini menjadi dasar nanti bahwa ada wakaf temporer gitu ya. Dan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum gitu ya seperti itu. Jadi di sini eh, hampir sama ya. Wakaf merupakan sebagai salah satu instrumen filantropi juga, tapi memang memiliki beberapa karakteristik ya dibanding dengan zakat dan infak sedekah ya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau zakat itu kemudian dana yang diterima oleh pengelola itu boleh langsung disalurkan. Kalau ini ya dana yang diterima oleh nazir atau pengelola wakaf gitu ya, itu tidak boleh langsung disalurkan, tapi harus dikelola terlebih dahulu, kemudian memberikan hasil, barulah hasilnya itu kemudian akan disalurkan untuk kemaslahatan umum gitu ya. Jadi memang lebih kepada prinsipnya adalah ya pengelolaan dana umat gitu ya, seperti itu.
Nah, jenis-jenis wakaf itu ada banyak ya dalam fikih misalnya. Yang lebih kontemporer misalnya jenis hartanya yaitu wakaf benda tidak bergerak ya seperti rumah gitu ya, tanah dan segala macamnya. Tapi juga ada zakat bergerak selain uang gitu ya. Ada juga wakaf bergerak uang gitu ya, wakaf tunai gitu. Ada juga makanya nanti ini akan menjadi satu dasar dari ada wakaf-wakaf seperti selain uang ya. Misalnya ada wakaf misalnya sewa ruko gitu ya. Misalnya ada seseorang telah menyewa ruko selama 5 tahun ya, tapi kemudian dalam 1 tahun kemudian dia tidak lagi ingin melanjutkan usahanya, kemudian 4 tahun kemudian diwakafkan gitu ya, seperti itu. Ada juga jadi ya wakaf temporer, ada wakaf muabat ya selamanya gitu ya, ada wakaf ahli untuk keluarga gitu ya, ada wakaf khairi gitu ya, khairi untuk kemaslahatan umum gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada wakaf zati yang dimanfaatkan bisa secara langsung gitu ya, ada juga wakaf yang kemudian untuk penanaman modal ya. Oke, berikutnya adalah karena kita berada sekarang di zaman kontemporer ya, lebih banyak zakat itulah zakat uang dan wakaf melalui uang ya. Nah, ini menjadi satu isu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah wakaf uang ini di mana objeknya memang uang. Jadi orang berwakafnya lah dalam bentuk uang gitu ya, baik uang cash ataupun uang dalam bentuk rekening di bank ya, seperti itu. Seperti itu. Uangnya harus tetap dan hanya diinvestasikan dan dimanfaatkan hasil investasinya. Kemudian wakaf melalui uang. Nah, ini adalah wakaf uang itu sebagai perantara. Misalnya ada seorang nazir itu kemudian misalnya membangun asrama untuk para penghafal Quran duafa gitu ya. Kemudian dia apa mempromosikan dan meminta orang kemudian berurunan untuk kemudian berwakaf sama-sama gitu ya. Jadi di sini disebut sebagai wakaf melalui uang karena ada objek dari wakafnya itu adalah bangunan asrama tadi gitu ya, atau membangun sekolah misalnya, tetapi orang kemudian menyalurkannya dalam bentuk uang gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai wakaf melalui uang. Ini itu ada dasar hukumnya seperti Undang-Undang Wakaf ya tahun 2004 dan peraturan-peraturan turunannya, dan juga fatwa MUI tentang wakaf uang ya. Seperti itu. Jadi ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Jadi kalau wakaf uang itu memang objeknya adalah uang ya. Tapi kalau wakaf melalui uang itu sudah ada proyek tertentu yang akan didanai gitu ya, atau di kan, gitu ya, seperti membangun sekolah ya, membangun pesantren gitu ya, membangun klinik duafa dan segala macamnya. Kemudian berikutnya adalah LKSPU ya, Lembaga Keuangan Syariah ya, penerima wakaf uang ya. Jadi apakah orang berwakaf uang itu bisa langsung ke bank atau boleh kemudian ke bank? Nah, ini juga salah satu sinergi ya antara instrumen sosial dengan instrumen komersil ya, di mana lembaga bank syariah itu juga bisa menerima wakaf uang gitu ya. Makanya beberapa lembaga atau bank syariah itu kemudian juga mengkampanyekan gerakan wakaf uang ini. Jadi kita bisa juga berwakaf tidak hanya ke yayasan atau nazir secara langsung, tapi juga bisa dikelola dulu oleh bank syariah gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai LKSPU gitu ya. Jadi bank tidak semua bank gitu ya, tapi bank-bank yang kemudian sudah mendapat izin atau mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Ini data tahun 2020 ya. Itu ada bank-bank syariah secara umum itu sudah banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini ya, bank yang menjadi LKSPWU itu kemudian ketika menerima dana wakaf dari nasabahnya, itu dia wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang atas nama wakif yang bersangkutan. Gitu ya, seperti itu ya, di mana di dalamnya, di dalam sertifikatnya itu harus ada jumlah wakaf dan nilai wakafnya. Seperti itu. Dan bank yang menjadi LKSPWU ini juga nanti akan diaudit ya oleh Menteri Agama ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pengelolaannya? Nah, tidak mungkin kan bank itu kemudian menyalurkan. Nah, nanti nanti untuk penyaluran manfaatnya itu dia akan bekerja sama dengan nazir-nazir wakaf tertentu, gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah wakaf uang ya. Dan ini seperti yang kita jelaskan. Jadi saat ini kita bisa berwakaf dengan nilai berapapun ya melalui mobile banking kita ya. Jadi uang yang kita miliki sebagai muakif, calon muakif itu bisa kita salurkan dalam bentuk program-program yang ada di bank syariah yang menjadi LKSPWU kita. Kemudian uang itu akan menjadi diserahkan kepada nazir tertentu ya yang sudah bekerja sama dengan bank. Nah, kemudian nazir tersebutlah yang kemudian akan mengelola dana tersebut. Jadi bank itu hanya berfungsi sebagai penerimanya saja, gitu ya, sebagai channeling untuk memudahkan masyarakat. Jadi nazirnya itu tetap nazir yang menjadi mitra dari banknya itu tetap kemudian harus mengelola ya, baik melalui investasi secara langsung atau tidak langsung. Misalnya nazir tersebut membuat deposito di bank tersebut, gitu ya, seperti itu. Atau misalnya instrumen yang tidak langsung seperti saham dan segala macamnya. Kemudian ketika ada hasil dari investasi tersebut gitu ya, maka
apa 10%-nya itu bisa menjadi hak nazir gitu ya. Kemudian 90%-nya itu bisa disalurkan ya. Seperti itu. Bisa disalurkan ke penerimaan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya ini potensi wakaf uangnya sebenarnya cukup besar sekali ya kalau dihitung oleh KNEKS misalnya karena Indonesia itu sebagai negara muslim terbesar gitu ya seperti itu bahkan mencapai 180 triliun gitu ya dalam setahun gitu ya. Tapi saat ini realisasinya memang belum maksimal ya. Per tahun 2020 nilai wakafnya belum sampai 1 triliun gitu ya seperti itu. Tapi para stakeholder itu sudah berupaya ya. Ada jumlah nazir wakaf uangnya ada 264 lembaga, LKSPU-nya juga banyak gitu ya. Indeks literasinya terus kemudian ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya ada transaksi kontemporer lainnya cash wakaf link sukuk gitu ya. Jadi cash wakaf yang dilinkkan pada suku. Jadi seperti itu. Jadi sukuk sebenarnya yang dilinkkan ke cash wakaf. Nah, ini contohnya adalah ketika misalnya ya di sini bisa kita lihat ya wakif baik kontemporer ataupun perpetual jadi kita bisa berwakaf ya secara temporer. Nah ini biasanya produk-produknya seperti yang dibuat oleh Kementerian Keuangan ya untuk mendanai satu proyek tertentu gitu ya seperti itu maka kita bank-bank yang menjadi LKSPWU-nya atau nazirnya itu akan menawarkan ke kita gitu ya. Nah dana yang dihimpun dari masyarakat ini gitu ya kemudian akan di MOU-kan dengan nazir tertentu. Nah, kemudian dana ini akan dipakai oleh Nazir untuk membeli sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah ya untuk program-program infrastruktur ataupun yang lainnya. Nah, pemerintah kemudian ketika dia sebagai pengguna dananya ya, pemerintah akan memberikan fee ya dari imbal hasil ya dari sukuknya dari proyek yang dibuat tersebut itu akan diberikan ke Nazir ya. Kemudian seperti itu, kemudian hasilnya tersebut lah itu kemudian bisa dikelola sebagai dana wakaf. Nah, nanti di akhir tahun tertentu periodenya dana wakaf temporer tadi itu kemudian akan dikembalikan ya kepada si wakifnya. Jadi intinya adalah kita berwakaf tapi uang kita kemudian tidak hilang. Gitu ya. Kalau kita berwakaf kan berarti kita menyerahkan uang kita secara langsung. Tapi kalau melalui ini wakaf temporer ini kita hanya menyerahkan wakaf kita sementara. Ya, misalnya cuma 5 tahun, kemudian nanti di tahun ke-6 uang kita akan kembali hasilnya itu akan menjadi wakaf kita gitu ya seperti itu. Nah, itu cash wakaf link sukuk. Nah, itu diantara inovasinya. Nah, ini sudah digunakan ya sebagai pilihan-pilihan instrumen dari negara untuk kemudian bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Seperti misalnya sekarang sudah ada rumah sakit mata di Serang gitu ya. Mau juga membangun misalnya kampus-kampus apa UIN gitu ya. Itu juga digunakan dengan dana sukuk gitu ya seperti itu ya. Jadi proyek-proyek pemerintah yang strategis atau membangun kantor-kantor dari Kementerian Agama gitu ya itu juga dibuat dengan proyek sukuk gitu ya seperti itu. Jadi didanai oleh masyarakat ya seperti itu. Ya, ini salah satu ini cash wakaf fleet sukuk yang pertama ini ditawarkan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah bank mitranya pada saat itu ada Bank Syariah Mandiri, ya kalau sekarang BSI, BNI Syariah, BRI Syariah, kemudian ada juga Bank Muamalat ya. Nah, oh, manfaat dari cash wakaf fleet sukuk ini untuk apa gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Misalnya Bank Syariah Mandiri itu bekerjasama dengan Yayasan BSM Umat itu untuk misalnya hasil dari sukuk ini itu kemudian dipakai untuk program penangkaran benih padi, ya program bantuan alat dengar ya. Kemudian di Bank Muamalat itu untuk sahabat UMKM ya. Kemudian beasiswa juga ada. Kemudian untuk pembangunan komplek Masjid Sulaiman di Bandung gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Imbal hasilnya 5,5 ya, cukup kompetitif dengan deposito. Kalau kita menaruh uang kita deposito, memang itu akan jadi investasi kita. Jadi modal kita ya ditambah dengan hasilnya kembali ke kita. Kalau ini cash wakaf link sukuk ya itu kemudian modal kita itu kita berikan wakaf secara sementara, hasilnya itu kemudian sudah diwakafkan. Jadi berinvestasi sambil berwakaf gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi ini salah satu inovasi ya transaksi kontemporer dari cash wakaf link sukuk gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian sukuk link wakaf. Nah, ini juga ya. Jadi inovasi juga ketika kemudian wakaf yang dilinkkan kepada sukuk ya. Jadi investor itu di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada sebuah tanah wakaf yang idle ya yang tidak bisa di dimaksimalkan atau dikomersilkan. Tapi untuk kemudian mengelola tanah wakaf yang kosong ini butuh dana, gimana caranya? Maka dibikinlah sukuk gitu ya. Maka Nazir itu kemudian akan apa ya berkolaborasi gitu ya
dengan bank atau lembaga-lembaga tertentu gitu ya. Kemudian dari uang yang dikumpulkan tersebut itu kemudian akan dibangunkan di atas tanah itu misalnya sebuah aset-aset komersil, apakah ruko, apakah apa dan segala macam. Dan ini mungkin terjadi juga misalnya di Singapura ya, salah satu bentuknya. Dan itu kemudian hasil dari ruko komersil ini itu kemudian akan ya bisa diberikan manfaatnya ya seperti itu. Jadi ini kontribusi bagaimana wakaf itu bisa memberdayakan tanah-tanah yang terbengkalai gitu ya, atau tidak ada dana untuk kemudian mengelolanya. Maka disebut juga bisa dengan instrumen wakaf. Ya, oke. Yang terakhir adalah ada banyak ya model-model dari wakaf kontemporer yang lain ya seperti wakaf saham, ya wakaf kesehatan, ya kemudian wakaf manfaat asuransi, juga wakaf bank mikro gitu ya. Jadi inovasi-inovasi dari pengelolaan wakaf itu sudah sangat-sangat beragam ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini sebagai penjelasan dari materi kita yang pertama sebagai landasan kita membahas tentang pelaporan keuangan sosial Islam. Jadi kita bahas dulu konsep dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tapi dalam konteks yang lebih kontemporer seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.